Allah Ta'ala telah muliakan manusia dari makhluk lainnya, termasuk berbagai flora dan fauna. Bahkan, apa yang ada di bumi ini, semuanya Allah ciptakan untuk manusia dan sebagai ujian baginya. Ada yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai bahan pangan bagi manusia. Ada yang sebagai kesenangan dan perhiasan. Ada juga yang sebagai ujian akibat masalah yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan laut dan isinya. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Dari berbagai fauna yang banyak tersebut, sebagian kecil Allah haramkan bagi manusia karena bahaya yang ditimbulkannya bagi manusia, baik masalah kesehatan atau yang lainnya. Bahkan ada juga yang dipersilahkan untuk membunuhnya, bahkan ketika sedang berada di tanah haram Mekah, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 binatang fasik yang boleh dibunuh, baik di tanah halal atau tanah haram: ular, burung gagak, tikus, anjing buas, dan burung rajawali. Hadis riwayat Muslim. Karena sebenarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan keringanan bagi jamaah haji dan umrah untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Padahal hukum asalnya bagi mereka yang sedang berihram tidak boleh membunuh dan berburu. Namun ketika bertemu dengan hewan liar, buas atau membahayakan, maka larangan itu tidak berlaku dan berganti menjadi kebolehan. Jika kita amati, hewan-hewan fasik tersebut tidak saja lekat dengan bahaya, tapi sebagian besar juga dipercaya memiliki pengaruh mistis tertentu, seperti tikus, ular, burung gagak, anjing, hingga tokek. Kepercayaan ini hampir menyebar di tiap budaya, sehingga manusia yang sesungguhnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala seringkali takut berlebihan dan melakukan tindakan yang menyalahi syariat karena mitos dari pengaruh mistis hewan-hewan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Hewan pertama yang diyakini memiliki pengaruh mistis adalah tikus. Tikus merupakan hewan yang sangat populer di kalangan manusia. Tikus ditemukan hampir di semua negara. Tikus banyak terdapat di gorong-gorong dan di got-got di daerah pemukiman manusia. Tikus jenis ini makan dari sisa makanan manusia dan dari sampah-sampah yang berasal dari mana saja. Tikus got juga banyak diklaim sebagai pembawa penyakit, terutama penyakit pes. Selain itu juga seringkali mengotori makanan manusia pada saat manusia tidur. Semua tikus memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Dan tikus got adalah salah satu spesies tikus yang sangat pintar dalam mempelajari suatu objek asing. Di beberapa daerah, tikus dianggap hewan suci. Bahkan ia diyakini merupakan reinkarnasi sosok manusia tertentu. Bahkan di tempat ini, tikus dilayani secara khusus. Makanan sisa tikus juga dianggap memiliki berkah tertentu yang mampu membuat nasib seseorang lebih baik. Penduduk setempat juga percaya kalau kesejahteraan tikus-tikus ini tak boleh terlupakan. Jika ada satu tikus yang mati dibunuh atau mati karena ditelantarkan,
maka harus diganti dengan tikus yang terbuat dari perak atau emas. Mereka bahkan percaya keberadaan tikus-tikus itu dapat melindungi desa dari mara bahaya. Berbeda beberapa belahan dunia lain, di mana tikus memiliki kekuatan terhadap kesejahteraan suatu desa, khususnya hasil pertanian. Sehingga seringkali penduduk mengadakan ritual tertentu untuk menghindarkan hasil panen dari serbuan hama tikus. Akibatnya, ada ritual pemilik sawah makan di depan tungku, atau membakar daun pisang yang masih segar di tungku. Mereka juga percaya bahwa kawanan tikus ini mempunyai pemimpin yang menentukan mereka harus memakan di mana. Bila sudah seperti ini, maka tidak aneh bila masyarakat percaya bahwa meracuni tikus bukanlah tindakan yang tepat. Cara ini hanya akan membuat tikus yang tidak mati kena racun akan semakin mengamuk dan menghabiskan semua tanaman padi. Padahal sejarah mencatat sebaliknya, bahwa tikus adalah hewan pembawa penyakit, seperti penyakit pes. Wabah ini pernah menewaskan 57 sampai 200 juta penduduk Eropa. Penyakit pes atau sampar disebabkan oleh kuman Yersinia pestis yang sangat berbahaya dan mematikan, dan tikus memegang andil besar dalam penyebarannya. Penyakit lain yang disebabkan hewan pengerat ini adalah leptospirosis. Kuman Leptosira dibawa oleh tikus dan disebarkan melalui air kencingnya. Gejala leptospirosis bermacam-macam, mulai dari demam, pegal-pegal, hingga menimbulkan komplikasi serius di ginjal, selaput otak, hati, dan terakhir membawa kematian. Hewan mistis berikutnya setelah tikus adalah burung gagak. Merupakan salah satu binatang yang dipercaya banyak berkaitan dengan hal-hal kematian. Di beberapa kebudayaan dan mitologi, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Sedangkan di Indonesia, gagak di hutan dianggap sebagai pertanda kesulitan yang bakal timbul. Kehadiran gagak hitam bisa juga diartikan sebagai sang penjemput ajal. Apabila burung gagak berputar-putar di atas rumah, konon akan ada penghuni rumah yang segera meninggal. Gagak hitam memang paling suka dengan bangkai. Begitu ada bangkai, rombongan gagak akan langsung datang berbondong-bondong mengerubuti bangkai itu. Kedatangan gagak di perkampungan atau sekitar perumahan merupakan suatu tanda bahwa di tempat itu akan ada makhluk yang jadi bangkai. Menurut sebagian kepercayaan di tanah air, jika ada orang yang sedang sakit lalu terdengar suara burung gagak hitam, maka itu adalah sebuah pertanda bahwa orang yang sakit akan segera mati. Orang yang menjelang ajal itu memang sudah menebarkan aroma khas bau mayat. Burung gagak mempunyai insting dan penciuman yang sangat tajam. Tak tanggung-tanggung, bahkan radiusnya bisa mencapai ribuan kilometer. Dan burung gagak merupakan salah satu burung pemakan bangkai. Ada pula kepercayaan yang mengaitkan sate gagak untuk memanggil genderuwo. Banyak yang mempercayai salah satu cara untuk memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Sebab burung gagak merupakan makanan kesukaan dan binatang peliharaan genderuwo. Konon, makhluk halus sejenis genderuwo sangat menyukai aroma bau bakaran sate gagak. Selain itu, tempat-tempat yang gelap dan lembab merupakan sarang makhluk ini. Mitos seram burung gagak tak terhenti sampai di sini. Sebab jika memanggang burung gagak di kuburan yang angker, akan mendatangkan berbagai macam makhluk halus dan arwah penasaran. Kemudian dalam waktu singkat, arwah-arwah orang yang mati penasaran akan datang menghampiri bau harum sesajen yang disediakan lengkap dengan keadaan fisik mereka waktu meninggal. Ini adalah salah satu ritual pesugihan sate gagak. Terlepas dari kepercayaan yang berada di tengah masyarakat, di antara jenis-jenis unggas, gagak memang mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi.
Hewan ini mempunyai kemampuan belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Bahkan kemampuannya dalam memecahkan berbagai masalah mirip dengan manusia. Dalam sebuah penelitian, gagak bisa mengenali wajah manusia, khususnya yang pernah menyakitinya, dan mereka mengingatnya selama bertahun-tahun. Mereka mengingatnya untuk suatu saat membalasnya. Kecerdasan burung gagak juga bisa kita dapatkan dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menceritakan kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Setelah membunuh saudaranya Habil, Qabil bingung memperlakukan jenazahnya, hingga ia menyaksikan dua ekor burung gagak yang saling bunuh. Dan setelah salah satunya mati, gagak yang membunuh menggali lubang untuk mengubur gagak yang mati tersebut. Dari situ, Qabil paham apa yang harus dilakukan terhadap jenazah saudaranya. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 31. Selain mitos mistis yang melekat pada burung gagak, mitos hewan mistis lain ada pada ular. Ular merupakan salah satu hewan yang paling sering dikaitkan dengan kekuatan mistis, sehingga mempengaruhi emosi manusia, mulai dari rasa hormat hingga rasa takut. Ular hidup di antara kita, tetapi kita sulit menerima mereka di dekat rumah kita, baik kita melihat mereka ataupun tidak. Dalam sejarah manusia, ular adalah objek mitos dan legenda, biasanya sebagai setan. Di banyak budaya, ular dihormati dan dianggap berkekuatan gaib. Di salah satu wilayah Afrika contohnya, kekuatan ular dikaitkan dengan kesuburan wanita. Maka seringkali dilakukan ritual di mana wanita-wanita muda suku menari mengelilingi api, di mana tangan mereka berkaitan satu sama lain sebagai simbol ular sanca. Sementara orang Meksiko kuno percaya bahwa ular adalah dewa yang menghubungkan antara neraka dan surga, dunia, dan jagat raya. Sedangkan dalam kepercayaan penduduk Irlandia, semua ular yang ada di negeri itu telah diusir keluar oleh Santo Patrick. Dan hingga sekarang, hari tersebut menjadi perayaan yang sering dikenal dengan Saint Patrick Day. Sementara dalam mitologi Yunani, ular lebih erat hubungannya dengan Medusa, wanita cantik yang mempunyai banyak ular sebagai rambutnya. Kepercayaan masyarakat Yunani kuno mengatakan bahwa siapa saja yang menatap langsung mata Medusa, maka orang tersebut akan berubah menjadi batu. Dalam kepercayaan orang Mesir, ular kobra merupakan penyebab dari kematian Ratu Mesir yang terkenal, yaitu Cleopatra. Sedangkan di Nusantara, khususnya budaya Jawa, ular dipandang sebagai perwujudan Dewi Sri. Dewi Sri turun ke bumi mengambil rupa ular sawah. Dewi yang sering digambarkan sebagai pelindung para petani. Sampai sekarang, sebagian masyarakat masih percaya bahwa setiap ular yang ada di persawahan merupakan perwujudan dari Dewi Sri. Dan kebanyakan dari mereka akan tetap membiarkan ular itu. Bahkan ada yang sampai memberikan sesajen di persawahan mereka. Di dalam ajaran Islam, ular merupakan salah satu bentuk penampakan jin. Sebagian ulama menyarankan jika bertemu dengan ular di dalam rumah, jangan segera membunuhnya, tapi usirlah. Jika dalam 3 hari ular tersebut masih belum pergi, maka barulah diperbolehkan membunuh, karena ia merupakan jelmaan dari setan.
Anjing dan tokek juga merupakan dua hewan yang sering dikaitkan dengan makhluk halus. Tokek merupakan hewan melata yang mirip cicak. Hanya saja secara fisik, tokek lebih besar daripada cicak dengan kulitnya yang lebih kasar dan keras. Menurut keyakinan beberapa orang, tokek diyakini memiliki hubungan dengan ilmu sihir. Ada juga mitos yang menyatakan bahwa tokek merupakan penjelmaan dari jin atau setan. Sebagian masyarakat Indonesia percaya jika di sebuah rumah terdapat tokek, maka di situ pula hadir makhluk halus. Suara tokek dipercaya mampu memanggil makhluk gaib, dan jika telah berulang-ulang binatang itu berbunyi, maka makhluk halus sudah semakin dekat. Sementara di Afrika Tengah dan Timur ada sejenis tokek yang unik, yakni tokek ekor daun. Nama setan yang disematkan kepadanya diperoleh dari kepercayaan masyarakat Madagaskar bahwa tubuhnya akan menjadi besar dan mengeluarkan suara desisan yang sangat keras. Hal yang sama juga diyakini beberapa orang terjadi pada anjing. Hewan ini dipercaya mampu mendeteksi kehadiran makhluk halus. Secara umum, anjing merupakan binatang yang dekat dengan manusia. Meski begitu, memelihara anjing tanpa ada kepentingan yang jelas termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita lihat orang begitu berlebihan dalam memelihara dan merawat anjing. Bahkan kadang perhatiannya terhadap anjing melebihi perhatiannya terhadap sesama manusia, meskipun itu tetangga atau saudara mereka sendiri. Adanya anjing dalam rumah seorang muslim juga menyebabkan mereka rentan terkena najis, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila anjing menjilat dalam bejana kamu, maka cucilah dia 7 kali, salah satu di antaranya dengan tanah." Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hikmah dilarangnya memelihara anjing di rumah ialah kalau anjing itu menyala dapat menakutkan tetamu yang datang, bisa membuat lari orang-orang yang datang akan meminta, dan dapat mengganggu orang yang sedang jalan. Adapun anjing yang dipelihara karena ada kepentingan, misalnya untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga binatang dan sebagainya, dapat dikecualikan dari hukum ini. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memelihara anjing selain anjing pemburu atau penjaga tanaman dan binatang, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 1 qirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilarangnya memelihara anjing dalam rumah bukan berarti kita bersikap keras terhadap anjing dan membasminya. Anjing yang diperbolehkan membunuhnya adalah jika ia buas dan membahayakan kita. Hewan merupakan salah satu objek yang sering dijadikan mitos. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam punya mitos yang berhubungan dengan hewan yang sangat dipercayai oleh masyarakat setempat. Salah satu mitos atau pertanda yang berkembang di bangsa Arab adalah pertanda dari burung. Biasanya, jika berniat untuk melakukan perjalanan, mereka akan menuju sarang burung, kemudian menggerakkannya. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan niatnya. Karena menurut mereka hal itu merupakan sebuah pertanda keberuntungan. Tapi jika burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka akan mengurungkan niatnya, karena itu merupakan pertanda sial. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang sebagai seorang nabi yang membawa risalah Islam, Rasul pun menjelaskan perkara ini kepada para sahabatnya. Salah satunya adalah yang terdapat pada hadis berikut. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, dan tidak ada pertanda untung dan sial. Dan yang paling baik adalah al-fa'al. Lalu beliau ditanya, "Apa itu al-fa'al ya Rasulullah?" Jawab beliau, yaitu perkataan yang baik. Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan kepada umatnya bahwa keberuntungan dan kesialan tidak ada kaitannya dengan arah terbang burung. Termasuk dalam hal ini pertanda lainnya, karena memang hal ini jelas tidak ada hubungannya, baik secara logika, ilmiah, ataupun keterangan dari wahyu. Bahkan Rasulullah memberikan suatu nasihat untuk membuang jauh-jauh cara berpikir seperti ini. Dengan mengucapkan kata-kata yang baik, insya Allah akan menumbuhkan optimisme dan harapan yang merupakan bagian dari baik sangka kepada Allah Ta'ala. Rasa sial adalah suatu prasangka yang ada dalam diri manusia sendiri. Dan hal itu bisa saja menjadi kenyataan karena terus-menerus dipikirkan. Sehingga secara tidak disadari diri kita akan menuju ke arah itu. Jika karena keyakinan akan kesialan dari pertanda, baik itu binatang, tempat, dan waktu, maka bisa-bisa pelakunya terjerumus kepada kemusyrikan. Karena dalam hal ini, ia meletakkan keyakinan pada sebuah pertanda yang tidak sesuai syariat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, siapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang sudah ia niatkan karena khawatir akan pertanda sial, maka ia mengarah pada kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad. Maka, sebagai antisipasi dan solusinya, Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk memantapkan hati dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk meyakini bahwa kalaupun terjadi musibah atau kesialan, itu tidak lain telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada hubungannya dengan hewan dan binatang tertentu. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadits menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.